Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah kitab kuno yang ditulis ribuan tahun lalu bisa meramalkan jatuh bangunnya kekaisaran besar dunia dengan begitu akurat? Ini bukan kebetulan. Ini adalah nubuatan. Dari kilauan emas hingga rapuhnya tanah liat, mimpi Raja Nebukadnezar yang tercatat dalam kitab Daniel bukanlah sekadar bunga tidur. Mimpi itu adalah peta perjalanan sejarah umat manusia yang sedang kita jalani sekarang. Mari kita bongkar rahasia masa depan dunia ini bersama-sama. Kitab Daniel pasal 2 mencatat sebuah mimpi yang sangat mengganggu Raja Nebukadnezar. Ia melihat patung raksasa yang luar biasa megah. Nabi Daniel kemudian datang dan menafsirkan mimpi itu, yang ternyata adalah garis waktu sejarah dunia. Pertama, kepala emas yang berkilauan. Ini adalah simbol dari kerajaan Babilonia, tempat Nebukadnezar berkuasa. Sebuah kerajaan yang sangat megah dan kaya, seperti emas murni. Namun, nubuatan itu tidak berhenti di sana. Setelah Babilonia, muncullah kerajaan yang kedua, bagian dada dan lengan dari perak. Ini melambangkan kerajaan Media dan Persia yang menaklukkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Perak memang berharga, tapi tidak semulia emas, menandakan kerajaan ini tidak semegah Babilonia. Sejarah pun terus bergulir. Selanjutnya, muncul bagian perut dan paha dari perunggu, yaitu kerajaan Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung. Inilah kerajaan yang ketiga dengan kecepatan kilat. Alexander menaklukkan dunia yang dikenal saat itu, persis seperti kekuatan dan kecepatan yang dilambangkan oleh perunggu. Kemudian, datanglah kekaisaran yang paling kuat dan brutal, bagian kaki dari besi, yang melambangkan kekaisaran Roma. Inilah kerajaan keempat. Roma memerintah dengan tangan besi, menghancurkan dan menaklukkan semua yang ada di hadapannya. Kekuasaannya begitu luas dan tak tertandingi selama berabad-abad. Tapi, perhatikan baik-baik. Nubuatan ini menjadi semakin menarik. Ujung kaki patung itu tidak lagi murni besi. Bagian jari-jarinya terbuat dari campuran besi dan tanah liat. Apa artinya? Ini adalah gambaran akurat tentang pecahnya kekaisaran Roma menjadi banyak kerajaan kecil yang kita kenal sekarang sebagai bangsa-bangsa diem. Disinilah kita berada di posisi di zaman ini. Mereka berusaha untuk bersatu melalui pernikahan, aliansi, dan perjanjian. Tapi seperti besi yang tidak bisa menyatu dengan tanah liat, mereka tetap terpecah dan sering berkonflik. Inilah dunia yang kita tinggali saat ini. Sahabat, kita berada di era ke-10 jari kaki patung itu. Jadi, ingatlah, kita berada di era ke-10 jari kaki patung itu. Namun, ada bagian terpenting dari mimpi ini. Sebuah batu yang terlepas dari gunung. Bukan karena tangan manusia menghantam kaki patung itu dan menghancurkannya sampai menjadi debu yang ditiup angin. Batu itu kemudian bertumbuh menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Batu ini melambangkan kerajaan Allah yang akan datang. Ini adalah pesan harapan yang luar biasa. Semua kerajaan dan kekuasaan manusia pada akhirnya akan runtuh dan lenyap. Tetapi kerajaan Kristus akan datang untuk memerintah selamanya. Sebuah kerajaan yang penuh keadilan, damai sejahtera, dan kekal. Fakta bahwa kita hidup di zaman di ke-10 jari kaki itu, ini menunjukkan bahwa kedatangan kerajaan itu sudah semakin dekat. Ini bukanlah alasan untuk takut, melainkan panggilan untuk bersiap dengan iman yang teguh. Mari kita hidup dengan menantikan kerajaan yang tidak akan pernah tergoyahkan itu. Jika pesan ini memberkati Anda dan membuka wawasan baru, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jika Anda merasa terbeban atau membutuhkan dukungan dalam doa, jangan ragu untuk menghubungi kami. Anda bisa mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp atau alamat email yang tertera di deskripsi video ini. Kami, Pendeta Titus Widodo, dan saya, Joe Parjanto, berada di sini untuk mendukung Anda dalam doa. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.